Baik, MD Senar Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH memastikan kondisi keuangan dana haji ini sanggup dan mampu membiayai 2 kali operasional haji serta 100% kuota haji sebanyak 221.000 jamaah. Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan terjadi peningkatan saldo dana kelola haji saat ini yang mencapai 166,01 triliun rupiah atau naik 4,56% dibandingkan saldo dana kelola haji tahun 2021 sebesar 158,79 triliun rupiah. Sedangkan menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, mereka meminta pemerintah mereformulasi biaya haji yang ditanggung jamaah dan audit independen pengelolaan dana manfaat haji. Baik, untuk membahasnya, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syadzili. Selamat pagi, Kang Aceh. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Reno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aceh di tengah kesibukannya sudah berkenan mengisi waktu, meluangkan waktunya untuk kami, Kang Aceh. Baik, Kang Aceh, tadi Pak Jokowi bilang belum final kok rame begitu ya. Ini masyarakat ini kan seperti yang tadi saya bilang di awal, bukannya mau rame-rame juga, belum final, tapi dari 39 jadi 69 ini ada ya, meskipun baru wacana ya Kang Aceh ya. Ya tetap ada tetap ada respon yang reaktif lah ya begitu. Bagaimana Kang Aceh melihat ada rencana dari pihak Kemenak menaikkan anggaran biaya haji ini, Kang Aceh? Apa pertimbangan utamanya sebetulnya? Ya, kalau pertimbangan tentu bisa ditanya sama Kemenak ya. Tapi posisi kami tentu kami akan mengkaji secara mendalam terhadap usulan tersebut dan kami akan merinci dari setiap komponen pembiayaan haji yang diusulkan oleh pemerintah. Misalnya dari mulai komponen penerbangan, pemondokan, akomodasi, konsumsi, ya, biaya kesehatan, dan lain sebagainya. Itu semua akan kami dalami dan bahkan insya Allah kami juga akan ke Arab Saudi untuk mendatangi beberapa syarikah ya. Syarikah itu perusahaan-perusahaan di Arab Saudi yang merupakan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan ibadah haji ini. Dan untuk diketahui sebetulnya apa yang diusulkan oleh pemerintah, betul kata Presiden Jokowi, ini masih terus kita kaji karena apa? Karena tentu kami juga memperhatikan aspek berbagai hal lah, termasuk dari aspek syariahnya, dari aspek ketersediaan keuangan di BPKH, dan juga yang harus menjadi catatan utama kami itu sebetulnya yang juga menjadi pertimbangan Kementerian Agama juga patut kami pertimbangkan. Misalnya begini, jangan sampai biaya pokok jemaah haji yang menunggu itu termakan oleh jemaah haji tahun ini, ya, sehingga bisa berpengaruh terhadap sustainabilitas keuangan haji gitu loh. Ini harus dijaga, ya, karena yang haji ini bukan tahun ini aja. Yang haji itu ada yang 5 juta jemaah haji yang sedang daftar tunggu sekarang. Betul, lagi ngantri ya Kang Aceh ya. Lagi ngantri, jangan sampai misalnya nilai pokok setoran mereka yang mereka sudah store sebanyak 25 juta per jamaah itu, uang pokoknya termakan untuk mensubsidi jamaah haji tahun ini. Ini yang berbahaya. Itu bisa nanti terjebak ke dalam mekanisme keuangan ponzi gitu loh. Betul, ini yang harus kami pastikan jangan sampai terjaga. Terus yang kedua, konsep berkeadilan itu begini, ya. Setiap jemaah haji itu punya hak untuk bisa mendapatkan nilai manfaat dari dana yang telah disimpan melalui BPKH. Ya, jemaah haji yang sekarang ini daftar tunggunya sampai 5 juta, yang nanti akan berangkat tahun depan dan seterusnya, itu juga mereka berhak untuk mendapatkan nilai manfaat. Jangan sampai nilai manfaatnya itu hanya digunakan oleh calon jemaah haji yang tahun sekarang. Nah,
Itu yang disebut dengan berkeadilan. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh para jamaah masyarakat tentu akan kami perhatikan di DPR ya. Kenapa? Karena kami juga tahu formulasi yang paling tepat dengan mempertimbangkan banyak hal. Nah, untuk diketahui oleh Mas Reno bahwa sesungguhnya ya jamaah haji kita ini kan mereka rata-rata yang tahun ini berangkat rata-rata mereka menunggu dari 10 sampai 15 tahun ya. Mereka telah store 25 juta ya. Dan bahkan menurut data yang kami terima itu yang seharusnya berangkat tahun yang lalu kemarin tidak bisa berangkat disebabkan karena kuotanya yang dibatasi dan usia yang dibatasi. Itu jumlahnya sekitar 24.000 dari 221.000 yang diberikan kuota oleh pemerintah Arab Saudi. Ini yang harus saya tegaskan bahwa kami Komisi 8 sedang berusaha agar jemaah haji yang telah lunas melakukan pembayaran tidak membayar lagi. Itu dipastikan begitu ya, Kang Aceh ya? Sudah nggak perlu bayar lagi ya? Sedang berusaha. Kami sedang berusaha nih. Kenapa? Karena mereka juga berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama seperti calon jemaah haji yang kemarin berangkat. Gitu loh. Nah, tetapi yang sekarang seharusnya melunasi tentu harus menyesuaikan dengan formulasi yang nanti akan kami sepakati gitu loh. Iya, karena begini Kang Aceh, sebetulnya kalau kita melihat ya setiap kali musim ibadah haji begitu ya, kami Media Group Network ini kan Metro TV, Media Indonesia, MG Radio ini kan selalu mencatat begini Kang Aceh. Selalu ada hal-hal unik, ada catatan-catatan unik para calon jamaah haji yang berangkat ini, misal mereka sebenarnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka pemulung, mereka pengepul, mereka mengumpulkan uang selama belasan bahkan puluhan tahun, sudah mendapatkan uangnya, menabung itu sudah untuk haji, sudah disetorkan semua, tapi kemudian ada wacana ini sehingga muncul ketakutan begitu ya, kalau untuk menambah. Ternyata ini sedang diupayakan secara keras oleh Komisi 8 DPR RI, Kang Aceh dan kawan-kawan sedang berupaya keras supaya masyarakat ini tidak perlu lagi menambah. Kalau tidak perlu lagi menambah, Kang Aceh, kira-kira ini dana tambalannya dapat dari mana, Kang Aceh? Nah, itulah yang saya sebut tadi, bahwa ini kan di BPKH yang mengelola keuangan haji, dari dana setoran itu kan diinvestasikan ya. Dikelola sesuai dengan prinsip syariah ya, dan memiliki nilai manfaat buat jamaah itu sendiri. Nah, selama ini untuk diketahui oleh masyarakat bahwa biaya haji itu sesungguhnya misalnya kayak tahun yang lalu. Tahun yang lalu biaya haji itu 98 juta per jamaah. Jamaah hanya membayar 39 juta. Ya. Nah, sisanya dari mana? Dari dana kelolaan nilai manfaat. Pada awalnya, ya, sebelum pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya haji yang disebut dengan biaya masyair, itu hanya 82 juta per jamaah. Sehingga, ya, dilihat dari komposisi ini, formulasinya, ya, pada awalnya jamaah bayar 39 juta, ya. Nah, diambil dari nilai manfaat itu 38 juta. Sehingga formulasinya menjadi seimbang antara subsidi dengan subsidi dengan pembayaran oleh yang ditanggung oleh jamaah sendiri. Tetapi tahun kemarin itu tiba-tiba pemerintah Arab Saudi 1 bulan sebelum keberangkatan haji itu menaikkan biaya masyair. Sampai yang asalnya ya 1.500 rial per jamaah menjadi 5.500 rial per jamaah. Jadi naik 4.000 rial ya, Kang Aceh ya? 4.000 rial. Ya. Nah, ini kan nggak mungkin kami mintakan kepada jamaah. Betul. Karena kalau dihitung per jamaah harus membayar kembali sekitar 18 juta. Nah, itulah yang kami hindari. Akhirnya kami menyepakati untuk kemudian mengambil 1,5 triliun dari nilai manfaat. Yang penting jamaah berangkat deh.
Kenapa? Karena ini kita memanfaatkan momentum yang baik di tengah pandemi COVID-19, pasca pandemi yang harus dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan jemaah haji. Jadi sesungguhnya tahun lalu itu formulanya ya itu ya kira-kira tidak seperti yang dibayangkan seperti kemarin ya. Jadi 39 juta dibayar jamaah ya, yang asalnya yang ditanggung oleh nilai manfaat itu sekitar 38 juta sehingga seimbang. Tapi karena kenaikan yang begitu tinggi oleh pemerintah Arab Saudi, kemudian kita terpaksa harus mensubsidinya dari nilai manfaat, mengambil dari dana BPKH. Tapi itu oke, ini telah berjalan. Nah, kami ingin di tahun ini, ya pemerintah ingin bahwa ini kalau terus-terusan kondisinya kayak begini, ini jangan sampai mengambil nilai pokok jamaah haji yang seharusnya berangkat tahun depan gitu loh. Ini yang harus dihindari. Ini kan kerap kali terjadi misalnya dalam kasus, ya punten ya, kasus travel kasus penipuan travel itu loh. Ya, travel haji dan umroh itu ya, beberapa waktu lalu ya. Iya, Iya. Itu penyimpangan itu. Kenapa? Karena dia menggunakan uang jamaah haji yang seharusnya digunakan untuk tahun depan, tetapi sudah dipakai tahun ini. Nah, itu bahaya gitu. Betul. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kami juga harus mempertimbangkan ya nilai manfaat bukan saja untuk jemaah haji tahun ini, tapi harus dipikirkan juga jemaah haji tahun depan dan seterusnya yang sekarang ini 5 juta orang menunggu gitu. Betul. Supaya itulah yang disebut dengan berkeadilan. Nah, tapi sekalipun begitu, Mas Reno, kami berusaha sekarang ini untuk memformulasikan yang terbaik bagi masyarakat, bagi calon jemaah haji. Seperti misalkan yang saya sampaikan tadi. Ada 80, kan kita mendapatkan kuota sekarang ini kan 211.000 ya, 221.000. Ada 84.000 yang sudah membayar atau yang disebut dengan lunas tunda. Kami usahakan untuk tidak melakukan pembayaran kembali. Tetapi yang lainnya, tapi yang lainnya tentu harus menyesuaikan karena kan mereka seharusnya berangkatnya tahun sekarang. Jangan disamakan dengan jamaah yang tidak bisa berangkat di tahun 2020 yang lalu gitu loh, yang memang mereka menunggu cukup lama. Nah, Mas Reno, untuk diketahui, saya ambil contoh saja. Ya, sekarang gini, umroh saja sekarang ini, Mas, ya, 9 hari itu rata-rata sudah di angka 30 sampai 40 juta. 9 hari umroh itu, Pak? Umroh. Oke. Biayanya. 30 sampai 40 juta, oke. Ya, kalau misalnya masyarakat pernah umroh, pasti biayanya sekarang rata-rata antara 30 sampai 40 juta umroh. Ya. Nah, sekarang kita jemaah haji kita 40 hari. Ya. Harusnya lebih mahal dong. Gitu. Betul. Baik, ya, kan? Kang Aceh, dalam jumpa pers kemarin kalau kita simak ini ya, pihak Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH ini kan akan menerapkan skema pembagian 30% dari nilai manfaat untuk calon jamaah haji tahun 2023. Nah, di angka 30% ini, Kang Aceh, apakah masih bisa ditawarkah dan apakah akan menjadi bagian di pembahasan dengan mitra dari Komisi 8 DPR RI, Kang Aceh? Ya, tentu kami akan bicara nanti dengan BPKH. Ya. Formulasi ini tentu harus apakah bisa direvisi kembali atau tidak. Bagaimana ketersediaan dari nilai manfaat tahun ini berapa. Lalu yang paling memungkinkan untuk kemudian dari hasil proses nilai manfaat yang ditambahkan untuk misalnya merubah formulasi ini, apakah dimungkinkan atau tidak dari nilai keuangan yang dimiliki oleh BPKH ini. Tentu ini akan kami dalami gitu loh. Karena kan BPKH
pengawasannya adalah ada pada kita gitu, pada DPR Komisi 8. Oke, baik. Kang Aceh, saya mengutip editorial Media Indonesia hari ini, tanggal 25 Januari 2023, ada begini bunyinya Kang Aceh. Perlu ada langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi ketidakpastian BPIH karena faktor ekonomi. Misalnya untuk di hulu, dengan mematok dana talangan disesuaikan dengan nilai manfaat yang didapatkan pada tahun berjalan, tentunya dengan pengelolaan yang transparan. Dengan begitu calon jemaah tetap mendapatkan manfaat pengelolaan dananya, pun prinsip istitoah tercermin dalam pembiayaannya. Ada tanggapan soal hal ini, Kang Aceh? Ya tentu itu kan pernyataan normatif ya Ya. dari editorial Media Indonesia, Hmm. dan itu pula yang menjadi dasar kami ya untuk melakukan kajian secara seksama ya terhadap misalnya nilai manfaat yang harus didapatkan oleh calon jemaah haji tahun berjalan. Loh. Ingat tahun berjalan. Betul. Tahun berjalan. Artinya bukan nilai manfaat yang seharusnya dinikmati oleh calon jemaah haji tahun depan atau tahun seterusnya. Ya, betul. Gitu loh. Jangan sampai misalnya seharusnya nilai manfaat yang harusnya dinikmati oleh calon jemaah haji tahun depan atau tahun seterusnya itu kepake oleh calon jemaah haji tahun ini. Ini nggak adil. Ya, betul. Nah, formulasi inilah yang sekarang ini sedang kami bahas bersama dengan BPKH juga, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi nanti akan kami dudukan. Pertama tentu Mas Reno yang akan kami lakukan pertama adalah kami ingin mendalami secara rinci komponen-komponen biaya haji dulu. Apakah betul 98 juta gitu loh. Sejauh ini kalau pantauan dari Kang Aceh dan kawan-kawan dari komponen haji itu yang paling naik signifikan itu untuk komponen apa Kang Aceh sebetulnya? Pertama soal penerbangan. Tahun lalu penerbangan itu rata-rata di angka 29 sampai 30 juta. Itu sekali jalan atau PP tuh, Kang? Pulang pergi. Pulang pergi ya. Oke. Karena mekanisme penerbangannya bukan komersial tapi charter. Ya, betul. Ya. Nah, kami akan tahun yang lalu itu 29 sampai 30. Sekarang usulan dari Kementerian Agama 33 juta. Kami dalami. Karena alasan dari Kementerian Agama tentu ada biaya aftur yang mengalami kenaikan ya. Ya, dan juga kita juga harus tahu bahwa komponen bahan bakar aftur itu kan pasti menggunakan mekanisme depresiasi mata uang gitu loh. Kan pakai dolar gitu ya. Ya, nah itu pertama misalnya ya, apakah dimungkinkan misalnya diturunkan gitu ya. Yang kedua, misalnya soal kita nanti akan coba bicara soal pemondokan. Ya. Apakah dimungkinkan enggak ada efisiensi di situ? Karena nilai tertinggi selain penerbangan adalah juga pemondokan ya. Yang ketiga adalah konsumsi. Untuk diketahui oleh Mas Reno, pelayanan jemaah haji kita dalam 3 tahun ini udah luar biasa hebat menurut saya. Saya kebetulan dari sejak tahun 2013 melakukan pengawasan haji. Dulu orang jamaah haji kita diberikan makanan itu hanya di Arafah, Muzdalifah, dan Mina selama 5 hari. 5 hari, betul. Ya, dulu. Sekarang di Mekah juga diberikan makan 3 kali sehari. Kira-kira jumlahnya sekitar 75 kali makan. Di Madinah diberikan makanan ya selama 9 hari itu 3 kali. Ada 25 kali makan. Dulu nggak pernah dikasih. Yang ketiga, misalnya soal pemondokan. Sekarang itu nggak ada. Pemondok dulu waktu saya haji pertama kali tahun 95, satu kamar luasnya itu sekitar 7 kali 7 diisi oleh 30 orang. Sekarang sangat padat ya. Sangat padat. Kalau sekarang alhamdulillah
satu kamar 3x3 diisi maksimal 5 orang. Oh, oke, baik. Ada perbedaan di Jadi situ ya. pelayanannya justru lebih bagus gitu loh. Baik, Kang Nah, Aceh, karena saya juga ada tangkapan apa ya, ada sebuah informasi yang kami kumpulkan juga begitu ya. Di bulan Januari 2023 ini kan eh, KPK itu mengungkap ada sebetulnya 3 titik rawan korupsi dana penyelenggaraan haji. Ya, mungkin Kang Aceh juga sudah mendengar, tapi ini kita juga ya refresh lagi. Ada di akomodasi, konsumsi dan pengawasan. Ada reminder, ada warning dari pihak KPK terkait 3 hal ini. Bagaimana nanti pihak Komisi 8 DPR RI mengawal supaya celah atau potensi rawan korupsi di 3 titik ini bisa betul-betul ditekan dan diawasi oleh pihak DPR, Kang Aceh. Iya, itu yang kami lakukan. Ya. Ya, ini juga salah satu yang kenapa kami lakukan terlebih dahulu pendalaman ya Hmm. terhadap usulan usulan dari pemerintah ini, dari Kementerian Agama. Mhm. Apa yang disampaikan oleh KPK tentu itu juga menjadi perhatian. Itu yang juga saya tanyakan di dalam rapat kerja kemarin sebelum usulan pembiayaan haji. Oh, oke. Ya, Hmm. kami sampaikan kepada Menteri Agama Hmm. bahwa awas hati-hati, kita sekarang ini ada mekanisme penegakan hukum yang jelas. Betul. KPK sudah memberikan warning gitu ya. Hmm. Bagi saya apa yang dilakukan oleh KPK, disampaikan KPK tentu harusnya menjadi perhatian dari Kementerian Agama gitu ya. Untuk lebih hati-hati di dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji ini gitu. Jangan sampai ada penyelewengan hukum atas penyelenggaraan haji ini. Itu sudah diwanti-wanti juga oleh kami gitu. Karena ada suara juga dari masyarakat sebetulnya, Kang Aceh, ketika awal bulan KPK bilang seperti itu, kemudian kemarin pihak Kemenak menaikkan anggaran sampai dengan 30 juta rupiah untuk haji meskipun belum final, masih pembahasan. Lantas masyarakat ini ada suara, oh ini jangan-jangan ini nih yang bikin KPK kemudian bilang ada 3 titik rawan. Tapi di sini Komisi 8 Kang Aceh dan kawan-kawan sudah mengawal dan memastikan supaya hal itu jangan sampai terjadi. Kang Aceh, mungkin yang akan saya sampaikan ini adalah jangka panjang ya Kang Aceh, tapi kita mungkin sebaiknya elok juga kalau kita melihat apa yang dilakukan tetangga kita Malaysia, di mana mereka tuh sangat banyak berinvestasi di Arab Saudi dengan memiliki layanan akomodasi seperti perhotelan, transportasi dan makanan untuk kepentingan jangka panjang yang kemudian ini bisa mengurangi, menekan anggaran mereka untuk keberangkatan haji. Bagaimana Kang Aceh menanggapi hal ini? Ya tentu pelajaran dari Malaysia patut kita contoh ya. Tetapi Mas Reno harus tahu bahwa Lembaga Tabung Haji Malaysia ini berdiri dari sejak tahun 95, Mas. Kita ini BPKH, ya Badan Pengelola Keuangan Haji, ini baru berdiri tahun 2015. Jadi memang agak jauh gitu ya. 20 tahun ya. Malaysia 20 beda dong. Yang kedua bahwa Malaysia itu daftar tunggu hajinya panjang, Mas. Sampai 150 tahun. Karena mereka menerapkan kebijakan orang baru lahir aja sudah boleh daftar haji. Sehingga uangnya banyak. Gitu loh. Bahwa upaya untuk melakukan investasi yang dilakukan oleh seperti Malaysia bisa ditiru oleh Indonesia, saya kira ini pelajaran penting buat kita. Itulah yang kami juga dorong kepada BPKH untuk melakukan investasi yang ada kaitannya langsung di Arab Saudi. Gitu. Betul. Tapi kan pemerintah Arab Saudi juga kan memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri. Kita juga sih sebetulnya kalau mau jujur, misalnya ada beberapa jamaah haji kita, terutama yang berasal dari Aceh, itu pemondokannya atau hotelnya punya orang Arab Saudi yang keturunan Aceh. Oh gitu. Sehingga, sehingga jamaah haji Aceh itu tiap mereka haji sebenarnya juga bahkan mendapatkan revenue. Oh, oke. Gitu loh. Baik. Jadi sebetulnya ya kita
kita akan terus dorong lah. Ya, baik. BPKH untuk melakukan investasi yang terkait dengan. Tapi kan poin penting dari apa yang saya sampaikan sesungguhnya selama hampir kita punya data lah. Misalnya nilai manfaat yang nilai manfaat yang dipergunakan untuk jemaah haji tahun berjalan selama ini juga cukup besar. Tahun kemarin mencapai 59%. Kan bukan uang sedikit itu. Betul. Kan? Betul. Tahun sebelumnya sekitar 40%. Gitu ya. Tapi kan kalau keuangan haji kita atau jemaah haji kita berangkat tapi sepenuhnya misalnya lebih besar disubsidi oleh nilai manfaat, seperti yang dipertanyakan oleh MUI, kalau begitu bagaimana dengan konsep istitoah? Betul. Salah satu dari prinsip haji itu kan harus manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang memiliki kemampuan baik secara fisik maupun secara ekonomi untuk berangkat haji. Kalau misalnya hajinya disubsidi, kan orang kemudian mempertanyakan ini istitoahnya dari mana, kan gitu. Iya. Apalagi gini, ada satu warning kalau bilang soal dana manfaat ya, nilai manfaat ini. Saya kutip juga kalau nilai manfaat dana haji pada akhir tahun 2022 ini mencapai 10,08 triliun. Ini turun 4% ketimbang tahun sebelumnya sebesar 10,5 triliun. Tentu kita tidak berharap nilai manfaat ini terus tergerus berkurang untuk mensubsidi keberangkatan haji, kemudian melupakan bagaimana nasib calon jemaah haji di tahun-tahun yang akan datang ini yang dinamakan dana haji berkeadilan ya, Kang Aceh ya. Betul. Baik. Dan kita juga dorong misalnya kepada BPKH untuk coba dari hasil investasi yang saat ini 10 triliun itu itu sekian persennya dikembalikan kepada jamaah yang sedang menunggu itu dengan konsep apa yang disebut dengan virtual account. Oh, oke. Jadi kalau Mas Reno sudah daftar haji, ya misalnya tahun 2018, berarti kan sudah 4 tahun nih. Ya. Itu bisa dicek rekeningnya, ada tambahan biaya, ada tambahan nilai manfaat tuh dari 25 juta. Bisa dipantau gitu ya. Bisa dipantau. Ada tambahan misalnya per tahun 300.000. Ya, jadi kalau misalnya 5 tahun itu ada 1,5 juta. Jadi sekarang yang ada di rekeningnya itu kira-kira jumlahnya kalau dari 2018 sekarang 2023 gitu ya. Itu nanti bisa terlihat bukan lagi 25 juta tetapi bisa misalnya 26.300.000. Ada tambahannya di situ. Iya, betul. Ada tambahannya gitu. Itu yang disebut dengan virtual account. Dan sekaligus ini bentuk transparansi juga ya Kang Aceh supaya calon jemaah tahu ini uang saya berkembang berapa banyak nih kan begitu untuk nilai manfaatnya ya. Iya kan? Baik. Kalau dilihat dari misalnya kalau kita nyimpen uang di bank 25 juta selama 5 tahun kan belum ada biaya pajaknya, belum biaya provisinya. Ada bunganya. 200-300 ribu ada. Ada bunganya tapi bunganya juga ada pajaknya juga tuh Kang Aceh. Ya, makanya. Ini yang saya sebut transparansi juga di situ. Jadi karena itu umat saya kira tidak perlu resah ya. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah tentu juga menjadi bagian dari upaya kita untuk bukan saja calon jemaah haji yang sekarang, tetapi juga yang kita pikirkan adalah calon jemaah haji yang 5 juta orang menunggu. Betul. Mereka juga harus mendapatkan nilai manfaat yang sama dengan kita. Dan mereka juga punya hak yang sama untuk berangkat meskipun masih ada di tahun-tahun yang akan datang ya Kang Aceh ya. Betul. Baik. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Kang Aceh Hasan Syazili atas waktunya. Kita tentu akan kawal bersama ya Kang Aceh kebijakan atau keputusan pemerintah ini ya. Terima kasih Kang Aceh, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.